Keterpurukan Honda hingga seri balap MotoGP Prancis pada akhir pekan lalu menandai situasi yang makin hari makin miris. Belum ada tanda-tanda kemajuan yang dirasa muncul dari motor Honda RC213V dari pabrikan Asaka Jepang itu. Yang ada justru keluhan demi keluhan para pembalap mereka sendiri. Ini ditambah hasil minor yang membuktikan masih tertinggalnya Honda dari para kompetitor. Takaki Nakagami yang notabene pembalap paling senior di skuad Honda saat ini tidak terkecuali. Apa yang dialami pada balapan di sirkuit Le Mans kemarin membuat Nakagami tak bisa lepas dari rasa frustasi. Dia finish di posisi ke-14 setelah disalip Augusto Fernandez dengan cara menyesakan pada 5 lap terakhir. Padahal selama 22 lap awal pembalap 32 tahun itu mampu menahan Fernandez di belakangnya. Hal yang paling membuat frustasi Nakagami memuncak adalah karena kegagalannya mempertahankan posisi disebabkan performa motor Honda yang aneh bagi dia. Nakagami menambahkan bahwa motornya tidak stabil selama fase pengereman sehingga sulit untuk secara konstan menahan jalur balapnya. Padahal fase pengereman sangat penting di MotoGP sekarang untuk menyalip lawan, lebih-lebih dengan teknologi aerodinamika dan peranti pembantu lain pada motor. Akibat masalah di pengereman itu pula, cedera ampams alias sindrom kompartemen Nakagami sering kambuh pada paruh kedua lomba, sesuatu yang jarang dialami sebelumnya. Adapun di antara para pembalap Honda pada MotoGP Prancis 2024, Johan Zarco LCR Honda Castrol meraih hasil paling baik dengan finish di posisi ke-12. Sedangkan dua pembalap tim pabrikan Repsol Honda tidak jauh lebih baik. Luca Marini masih sama seperti biasanya, finish di posisi paling terakhir dengan ketertinggalan 40 detik dari pemenang lomba yaitu Jorge Martin. Adapun Joan Mir lagi-lagi mengalami kecelakaan dan gagal finish. Kursi Bastianini di tim pabrikan Ducati kini memang sedang diperebutkan oleh Jorge Martin dan Marc Marquez. Lewat Sky Sport Italia di Le Mans, Pernat menyatakan bahwa Bestia masih dalam daftar calon tandem Pecco Bagnaia dan keputusan Ducati baru akan diambil di Mugello, Italia. Pernat menyatakan proses seleksi yang rumit ini sejatinya adalah kesalahan General Manager Ducati Corse Gigi Dall'Igna sendiri. Pasalnya, Dall'Igna membuka pintu untuk Marquez bergabung dengan Gresini Racing musim ini. Jika tidak, mungkin Ducati hanya harus menimbang-nimbang antara Martin dan Bastianini. Pria asal Italia ini juga menyatakan bahwa ia sudah melakukan kontak dengan Aprilia Racing dan Red Bull KTM Factory Racing. CEO Aprilia Racing Massimo Rivola sendiri diketahui sudah mengincar Bastianini sejak 2020. Di sisi lain, kans Bastianini ke KTM cukup kecil karena tampaknya pabrikan Austria itu bakal menggait Pedro Acosta. Di sisi lain, Pernat juga tak menutup kemungkinan bagi Bastianini membela Prima Pramac Racing, terutama jika tim satelit ini memutuskan bertahan di Ducati. Sebelumnya, Bastianini sempat hampir membela skuad milik CEO Pramac Cenetaros Paolo Campinotti tersebut pada 2022 dan 2023. Opsi kelima Bastianini adalah Monster Energy Yamaha. Seperti yang diketahui, kontrak Alex Rins dengan skuad itu akan habis akhir musim nanti. Baik Miller maupun Fernandez belum konsisten bertarung memperebutkan podium. Saat ini Miller yang membela Red Bull KTM Factory Racing duduk di peringkat 13 klasemen pembalap dengan 24 poin. Sementara itu Fernandez yang membela Red Bull Gas-Gas Tech 3 duduk di peringkat 17 dengan 13 poin. Performa mereka berkebalikan dengan tandem mereka masing-masing. Pedro Acosta kini justru jadi rider KTM terbaik di peringkat 6 dengan 73 poin. Sementara Binder duduk di peringkat 7 dengan 67 poin. Menurut Bearer, waktu Miller dan Fernandez untuk membuktikan diri sudah tipis. Sebagai catatan, kebanyakan tim MotoGP akan mengambil keputusan soal line-up pembalap mereka musim depan di seri Mugello, Italia pada 31 Mei hingga 2 Juni 2024 nanti. Alhasil, menurut Bearer, Miller dan Fernandez hanya punya sedikit waktu untuk unjuk gigi demi dipertahankan.
Mengingat KTM masih sangat berharap Miller dan Fernandez mengalami lonjakan performa dalam beberapa balapan mendatang, Berger tak memungkiri bahwa pihaknya sudah mulai dihubungi banyak pembalap yang tertarik mengendarai RC16 musim depan. Pernyataan Berger ini selaras dengan pengakuan manajer pribadi Enea Bastianini, Carlo Pernat, yang menyatakan sudah melakukan kontrak dengan KTM. Bastianini saat ini sedang membela Ducati Lenovo Team yang kursinya juga diperebutkan Jorge Martin dan Marc Marquez. Usai 5 seri MotoGP 2024 berlalu, Mir menduduki peringkat 18 klasemen pembalap dengan koleksi 12 poin saja. Sementara itu Marini duduk di peringkat 23 tanpa satupun poin. Adik Valentino Rossi ini juga menjadi satu-satunya pembalap reguler yang belum meraih poin. Motosprint melaporkan bahwa Marini dan manajemennya sedang mencari cara untuk mengakhiri kontraknya dengan Honda Racing Corporation. Padahal kontrak Marini dan HRC berdurasi 2 tahun yang artinya baru habis pada akhir 2025. Marini dan manajemennya kabarnya sedang mengincar salah satu kursi trackhouse. Skuad Amerika Serikat yang baru bergabung ke MotoGP musim ini tersebut saat ini sedang dihuni oleh Miguel Oliveira dan Raul Fernandez. Di sisi lain, kontrak Mir dan HRC memang akan habis akhir musim nanti. Juara dunia Moto3 2017 dan MotoGP 2020 ini punya keuntungan tersendiri jika ingin bergabung dengan trackhouse. Pasalnya, ia memiliki hubungan yang sangat baik dengan sang tim prinsipal David Brivio. Brivio merupakan sosok penting di balik gelar MotoGP Mir, mengingat ia merupakan manajer tim Suzuki X-Star pada 2020. Meski begitu, percobaan Marini dan Mir membela trackhouse takkan mudah. Pasalnya, Fernandez menunjukkan performa yang lebih baik dari musim lalu, bahkan kerap mengasapi Oliveira. Di lain sisi, rider Moto2 asal Amerika Serikat Joe Roberts juga sedang mengincar tempat di trackhouse. Kedua pabrikan Jepang, Honda dan Yamaha, mendapatkan hari tes tambahan sebagai bagian dari perubahan konsesi MotoGP untuk musim 2024. Setelah akhir pekan MotoGP Prancis di Le Mans, pembalap reguler dan penguji dari kedua pabrikan bertolak ke Mugello untuk melanjutkan pengembangan motor. Keempat pembalap Honda, Luca Marini dan Joan Mir dari Repsol, duet LCR Johan Zarco Takaki Nakagami, serta penguji Stefan Bradl semuanya turun dengan RC213V di Mugello. Sementara itu Yamaha menurunkan 3 pembalap, Fabio Quartararo, Alex Rins, dan penguji Cal Crutchlow. Selain pembalap Honda dan Yamaha, penguji Aprilia Lorenzo Savadori juga akan berada di track. Ini adalah hari penting lainnya bagi pabrikan Jepang untuk meningkatkan performa motor mereka sebelum double header di Barcelona dan Mugello. Rins menyoroti tentang masalah motornya saat berkendara sendirian. Masalah yang dialaminya adalah kesulitan menghentikan motor saat mengerem dan sering tergelincir saat menikung. Sementara itu, Zarco menegaskan grip belakang adalah masalah mereka.